Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Di minggu kali ini Bapak akan memberi materi kelanjutan bab pertama mengenai tentang kedudukan Pancasila. Dan minggu kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai tentang fungsi Pancasila, peranan Pancasila, dan penerapan Pancasila. Oke, langsung saja ke materi. Oke, Bapak bahas mengenai tentang fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila ini ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar mengatur negara. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur negara, jadi negara dikatakan negara berdaulat, ini membutuhkan aturan, yaitu dibuatlah undang-undang. Nah, undang-undang ini berlandasan dari Pancasila untuk mengatur warga negaranya agar dikatakan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut ke yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa yang dimaksud dari sumber dari segala sumber hukum? Jelas, yang namanya negara pasti mempunyai payung hukum. Hukum itu dibuat untuk ditaati. Kalau warga melanggar itu pasti ada sanksinya. Jadi sumber dari segala sumber ini, hukum di suatu negara dibuat, contohnya negara Indonesia itu mempunyai yang namanya undang-undang yang harus ditaati oleh warganya atau rakyatnya. Ini mengacu yang dibuat undang-undang ini mengacu pada Pancasila, baik itu nilai dan norma yang ada dalam Pancasila, ini dibuat undang-undang. Jadi hukum undang-undang itu dibuat berdasarkan Pancasila. Lanjut, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Yang dimaksud dengan falsafah negara, jelas falsafah itu berarti anutan. Jadi Pancasila dibuat oleh para pendahulu sedemikian rupa menjadi satu, biar negara ini bersatu, dibuatlah Pancasila. Jadi Pancasila menjadi falsafah ini berarti anutan untuk mempersatu bangsa sehingga bangsa ini menjadi kuat, jadi satu. Nanti tertera pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lanjut, yang keempat, Pancasila sebagai sumber tertib. Jelas dibuatnya Pancasila, itu jadi katakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi negara kalau tidak ada yang namanya hukum, tidak ada namanya pedoman, tidak ada ideologi, namanya negara hancur. Makanya di suatu negara itu wajib kita membuat peraturan hukum yang mengacu pada Pancasila, yaitu tertib. Lanjut, sekarang penerapan nilai Pancasila. Ini ada 3. Penerapan nilai Pancasila di bidang politik. Yang dimaksud penerapan nilai di bidang politik ini, di negara Indonesia, negara yang demokrasi, negara yang mengacu pada berpolitik, berdemokrasi, agar terciptanya negara demokrasi dalam bidang politik ini. Contohnya Bapak ambil dalam pemilihan umum, kita tidak mengandung sara agama, kita sama-sama kita memilih dengan cara demokrasi. Contoh lagi, kita tidak boleh menjatuhkan lawan politik, itu. Lanjut, yang kedua, penerapan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Jelas penerapan Pancasila di bidang ekonomi, pemerintah membebaskan setiap warganya untuk berusaha atau membuka usaha, baik itu kaki lima, baik itu perkantoran, baik itu berbagai macam perekonomian, itu dibebaskan asal mengacu mengikuti aturan yang berlaku. Lanjut, yang ketiga, penerapan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang dimaksud dengan sosial budaya, berarti kita warga negara Indonesia ini masyarakat yang bersosial, berarti masyarakat yang
menghargai satu sama lain ya. Karena di Indonesia ya banyak ya provinsi, banyak pulau ya, sehingga kita menjadi satu ya. Kita menggunakan ya penerapan penilaian sosial budaya. Kita sama-sama harus menghormati satu sama lain karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Lanjut. Yang keempat, penerapan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan ya, jadi setiap warga negara ya wajib membela negaranya dalam keadaan apapun ya. Yang diterapkan di masyarakat. Kalian tinggal di suatu wilayah ya, kalian wajib mengikuti ya kegiatan keamanan. Contohnya ya, kalian wajib mengikuti yang namanya ronda ya. Jadi biar lingkungan kalian aman, kalian mengadakan ronda bersama. Nah, itu contohnya. Kita lanjut. Sekarang ke peranan teladan ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus menerapkan peranan terhadap Pancasila ya. Itu ada 3. Yang pertama musyawarah ya. Apa itu musyawarah? Jelas, musyawarah ini menyelesaikan masalah secara bersama ya. Contohnya ya, dalam keadaan apapun ya, contohnya kita mengambil pemilihan umum ya, pasti menggunakan musyawarah ya, mufakat ya, suara terbanyak pasti dipilih. Lanjut. Yang kedua, peran rela berkorban. Jelas sebagai rakyat Indonesia ya, kita harus rela berkorban demi negara kita ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita tetap membela NKRI karena Pak NKRI itu harga mati ya. Kita harus membela. Lanjut. Yang ketiga, toleransi dan saling menghargai perbedaan. Jelas ya. Toleransi berarti sikap saling mendukung, menghargai satu sama lain ya. Walaupun kita berbeda-beda ya, kita beda ras, beda suku, beda golongan ya, kita tetap bersatu ya. Itu saja materi kali ini. Oke, untuk tugas minggu ini Bapak mau kalian catat ya makna dan arti dari gambar sila pertama sampai sila kelima ya. Kalian harus tahu sila pertama itu bintang, artinya apa ya, maknanya apa, dan seterusnya. Kerjakan di buku tugas. Itu saja tugas hari ini. Bapak tunggu sampai jam 1. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.